Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan, buka'ul walidain minal uquq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya, mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Bani Adam. Yang pertama Allah ingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, mau di desa, mau di kota, selama kita berstatus sebagai manusia, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan yang menarik di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah menggandeng, Allah merangkai dengan kalimat wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat baiklah, dan kepada kedua orang tua kamu berbaktilah. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Kalau saya memahami ayat ini, makin baik ibadah kita, seharusnya makin baik hubungan kita dengan orang tua. Makin meningkat kualitas kita dalam ibadah, seharusnya makin meningkat ketaatan kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Maka sangat aneh kalau ada orang mengatakan, oh dia akidahnya hebat, imannya mantap, tauhidnya jangan ditanya lagi dah, tapi kurang ajar sama orang tua. Ini tidak mencerminkan akhlakul karimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan kisah bagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa kisah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena kita semua punya orang tua. Tidak ada manusia yang lahir ke alam dunia ini lahir begitu saja, atau lahir dari pecahnya batu, atau lahir dari pohon kayu. Tidak ada. Semua lahir dari rahim seorang ibu. Yang pertama adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah 19 ayat 14.
wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dan dia seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak bersikap sombong lagi durhaka. Jadi Nabi Yahya alaihissalam makanya mendapatkan kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul yang wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui dan mengenalnya. Nabi Yahya alaihissalam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dia seorang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya itu berbakti sama orang tuanya, dia taat sama orang tuanya. Kemudian dia tidak bersikap sombong lagi durhaka. Selama ayat ini masih dapat kita baca, selama ayat ini masih dapat kita tadaburkan, kita kaji, maka selama itu pula akan terbukti kebenaran firman Allah. Maksudnya bagaimana? Ada juga anak yang kurang ajar sama orang tua, yang sombong sama orang tua, nggak mau berbakti sama orang tua. Padahal dia dilahirkan dalam dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Lahir dalam keadaan menangis diiringi dengan darah. Seorang ibu ketika melahirkan anak, taruhannya nyawa, tidak sedikit yang meninggal dunia. Karena begitu mulianya melahirkan seorang anak. Dalam riwayat kita dapat membaca dari hadis Rasulullah SAW, salah satu orang yang mati syahid adalah ketika seorang muslimah melahirkan anak kemudian dia meninggal dunia. Coba kita perhatikan betapa mulianya seorang ibu ketika dia melahirkan anak yang taruhannya adalah nyawa. Apakah ketika anak lahir ke alam dunia dia sudah bisa makan minum? Sudah bisa mandi sendiri? Tidak. Bahasanya dengan bahasa tangisan. Mau mandi nangis, mau ganti popok nangis, lapar nangis, semua dengan bahasa nangis. Mengharapkan kasih sayang, mengharapkan iba seorang ibu. Dan dibantu oleh ibu dengan kasih sayangnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, menghitung juga nggak bisa. Yang ngajarin orang tua di rumah. Kita nggak bisa ngomong. Waktu kecil kita banyak nanya. Ketika udah besar, 1, 2, 3 pertanyaan orang tua kita udah nganggap ibu nyinyir. Ibu nanya terus. Ibu nggak ngelihat saya lagi sibuk. Ini bagian dari kurang ajar anak kepada orang tua. Dan saya berkewajiban mengingatkan hal ini. Karena kita berada di akhir zaman. Tidak sedikit orang yang masih punya orang tua. Dia kurang ajar sama orang tua. Kita bisa bekerja, dapat gaji bulanan. Tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua. Apakah ketika kita mendapat gaji bulanan, ada kita prioritaskan sebagian untuk ibu kita? Sebagian untuk bapak kita. Mungkin yang kita berikan uang di amplop itu untuk istri kita terlebih dahulu. Ibu kita belakangan. Inilah pentingnya dakwah. Inilah pentingnya kita saling mengingatkan sesama mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berapa banyak seorang anak membuat nangis orang tua? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, buka'ul walidain minal uquq, menangiskan atau membuat menangis kedua orang tua termasuk durhaka kepada mereka. Dan ingat, azab yang segera Allah turunkan di antaranya adalah ketika anak durhaka sama orang tua. Anak melawan sama orang tua. Bahkan ada anak yang memukul orang tua. Ada anak yang menendang orang tua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin salah satu sebabnya adalah materi dakwah tentang berbakti kepada orang tua jarang disampaikan lagi dari mimbar ke mimbar. Mereka udah sibuk dengan sinetron, mereka sibuk dengan acara-acara di televisi, dengan hiburan, dengan nyanyian, sehingga mereka lupa dengan orang tuanya. Mungkin salah satu sebab kenapa kok musibah silih berganti, tanpa henti, tanpa bertepi, nggak sudah-sudah. Mungkin salah
adalah karena kita melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Sebab dosa yang segera Allah turunkan azabnya, di antaranya adalah dosa kepada kedua orang tua. Oleh karena itu belajarlah pada Nabi dan Rasul terdahulu. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dia berbakti kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam berbakti kepada orang tuanya? Siapa orang tuanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar bagaimana baktinya Nabi Yahya alaihissalam. Siapa orang tuanya? Nabi Zakaria. Bahkan perjuangan Nabi Zakaria dilanjutkan oleh anak yang bernama Yahya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam. Dia punya orang tua namanya Siti Maryam, wanita suci yang dipuji di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana akhlak dari Nabi Isa alaihissalam? Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah 19 ayat 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbuat baik kepada ibuku dan tidak menjadikan daku seorang sombong lagi jahat. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran, ada juga anak yang sombong. Mentang-mentang orang tuanya nggak lulus SD, nggak sampai ke SMP. Sedangkan anaknya lulus S1, S2, S3, di depan ada gelar, di belakang ada gelar. Dianggap orang tuanya bodoh, tapi dia lupa yang melahirkan dia adalah ibunya. 9 bulan 10 hari, ibunya mengandung. Susah tidur, susah melakukan aktivitas, karena dia membawa beban sekian kilo di dalam perutnya. Ketika anaknya sudah lahir, sombong untuk anak. Jahat itu anak. Bahkan dia berani memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Gak mau menegur orang tuanya. Gak mau kasih kabar sama orang tuanya. Padahal sekarang ini sudah begitu canggih teknologi. Dia punya handphone. Tapi dia gak mau bisa mengontak orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berkewajiban mengingatkan. Mumpung masih ada orang tua, berbakti sama orang tua. Jangan kurang ajar sama orang tua. Buat orang tua tersenyum, buat orang tua gembira. Ada sahabat Rasulullah SAW akan melakukan baiat untuk hijrah. Kemudian dikatakan, orang tuaku sedang menangis ya Rasulullah. Apa baiatnya diterima? Tidak. Kata Rasulullah SAW, kamu pulang. Hibur orang tua kamu. Buat orang tua kamu ceria. Buat orang tua kamu gembira. Buat orang tua kamu tertawa. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Islam mengajarkan setiap anak berbakti, wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Yang kedua, sebagai bakti kita kepada orang tua, selain kita tidak boleh melawan, nggak boleh kurang ajar, doain orang tua kita. Ketika kita berdoa, lihat raut wajah orang tua kita, yang wajahnya sudah mulai berkurut, ubannya sudah mulai bertabur, penglihatannya udah lamur. Doain orang tua kita. Saya dalam satu majlis bertanya kepada jamaah, kamu sehari berapa kali mendoakan orang tua kamu? Dia jawab, 3 kali Ustaz setiap sholat. Habis sholat saya berdoa 3 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Saya bilang kalau 3 kali 5 baru berapa? 15. Apa cukup? Apa udah pantas kita mendoakan orang tua kita yang jasanya begitu besar? Cuma 15 kali kita doakan orang tua kita sehari semalam. Saya rasa kurang 15 kali. Harusnya kita setiap saat kita doakan kedua orang tua kita. Momentum doa mustajab kita doakan orang tua kita. Kalau boleh saya menyerukan minimal 100 kali kita doain orang tua sehari semalam. Mulai bangun tidur kita doain orang tua kita. Habis subuh kita doakan orang tua kita. Habis sholat duha doain orang tua kita. Habis zuhur, habis asar, maghrib, habis baca Quran doain orang tua kita. Antara azan dan maghrib doain orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah redha,
maka Allah akan redha kepada kita. Kalau kita sudah sayang dan disayang oleh orang tua kita, Allah akan sayang sama kita. Dan Anda boleh buktikan, setiap waliullah pasti dia berbakti kepada kedua orang tua. Jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan, oh dia waliullah, bisa jalan di air, bisa terbang dari satu pohon ke pohon, tapi kurang ngajar sama orang tuanya, itu bukan waliullah. Dan waliullah Anda boleh buktikan, mereka itu berbakti sama orang tuanya. Mereka sayang sama orang tuanya. Salah satu keberhasilan khutbah pada hari ini, mulai hari ini sampai kita meninggal dunia, doain orang tua kita. Minimal 100 kali. Kenapa kita harus banyak mendoakan orang tua? Karena ada hadis mengatakan nanti orang tua itu heran bingung di akhirat. Ya Allah, perasaan saya nggak begini, amal saya tidak sebanyak ini, dari mana sehingga engkau memberikan kemuliaan kepadaku? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sebab doa anakmu yang soleh. Jadi orang tua dosanya gugur karena doa dari anak yang soleh. Dan dia akan mendapatkan keutamaan kemuliaan di akhirat kelak. Apatah lagi kalau anak itu hafal Al-Quran, maka orang tua akan mendapatkan mahkota dari sebab anak yang hafal Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kalau kita ada rezeki berinfak, iringi, niatkan untuk orang tua kita juga. Walaupun itu cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, iring. Ya Allah, dengan infak ini ampunlah segala dosa dan kesalahan kedua orang tuaku. Kalau orang tua kita saat ini sedang sakit, maka iringi dengan doa, ya Allah, dengan infak ini sembuhkan penyakit orang tuaku. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.